Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Triani. Pada media pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang menganalisis unsur pembangun puisi, lalu membuat puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Yang pertama, kita akan membahas unsur pembangun dari puisi. Sebelum membahas unsur pembangun puisi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu puisi. Puisi memiliki pengertian, yaitu suatu karya sastra yang dibentuk dari rangkaian baris dan bait, yang isinya berupa ungkapan ide, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan melalui rangkaian kata yang indah dan penuh makna. Puisi ada dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan berbagai aturan, baik dari substansi maupun dari segi sistematika penulisannya. Sedangkan puisi modern adalah puisi yang tidak terikat sama sekali dengan aturan. Unsur pembangun puisi ada 10. Ada tipografi, diksi, rima dan irama, imaji, gaya bahasa, kata konkret, tema, nada, rasa, dan amanat. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tipografi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi atau biasanya dikatakan sebagai tata wajah puisi. Nah, unsur tipografi ini merupakan unsur yang menjadikan puisi lebih indah sehingga menghasilkan bentuk fisik yang mendukung isi. Berikut contoh dari tipografi. Yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Diksi ada dua jenis. Yang pertama, diksi berdasarkan makna. Ada denotatif dan konotatif. Yang kedua, ada diksi berdasarkan leksikal. Ada sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Dari penggalan puisi di samping, penyair memilih diksi binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku di dalam puisi itu adalah orang yang tidak bisa mengikuti norma di masyarakat. Nah, orang seperti ini menjadi orang yang terbuang. Oleh sebab itu, penyair memilih diksi terbuang untuk kalimat di bawahnya. Yang ketiga ada rima dan irama. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf dalam larik dan bait. Sedangkan irama adalah pergantian dari tinggi ke rendah, panjang ke pendek, dan keras ke lembut suatu ucapan bunyi. Dari puisi di samping menggunakan rima bersajak ABAB, yaitu adanya pengulangan bunyi, sedangkan iramanya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang keempat ada imaji. Imaji memberikan gambaran kepada pembaca yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji ada 3, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji pendengaran. Dari puisi di samping menggunakan imaji penglihatan dan peraba. Imaji penglihatan terdapat pada kata senja dan kata purnama. Mengapa demikian? Karena kedua hal tersebut dapat kita lihat. Sementara imaji peraba terdapat pada kata sepoi dan panas terik. Karena kedua hal tersebut dapat kita rasakan. Yang kelima ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa adalah bahasa figuratif yang bermakna kiasan yang membuat kalimat lebih hidup. Majas ada 3 jenis. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Yang kedua, majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditunjukkan atau menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Yang ketiga ada majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Pada puisi di samping menggunakan majas perbandingan, karena adanya unsur membandingkan antara satu benda dengan benda lain yang mempunyai sifat sama atau hampir sama. Di sini penyair mengibaratkan malam dan wajahku memiliki sifat yang sama, yaitu berwarna gelap. Sementara dosa dan nafasku dianggap sama karena dosa dilakukan pada saat ia bernafas di suatu tempat yang memiliki udara yang sama. Yang keenam ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada suatu yang berwujud
yang memungkinkan munculnya imaji yang berhubungan kiasan atau lambang. Dari puisi di samping, ada beberapa kata yang digolongkan menjadi kata konkret, antara lain ada hujan, ada pohon, dan ada bunga. Nah, ketiga kata tersebut memiliki wujud yang dapat kita lihat atau kita bayangkan. Yang ketujuh ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Contoh tema dalam puisi bisa berupa kasih sayang, keindahan alam, bencana, kemanusiaan, percintaan, ketuhanan, dan sosial masyarakat. Kedelapan ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berperan dalam menggambarkan suasana yang ingin penyair berikan. Kesembilan ada rasa. Rasa adalah ungkapan penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, psikologi, serta pengetahuan penyair. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca secara tersurat maupun tersirat. Nah, amanat ini sangat erat kaitannya dengan tema puisi. Jika tema puisi tentang ketuhanan, maka amanatnya pun berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, membuat puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, di sini saya membuat puisi bertemakan kerinduan. Di keheningan, di malam dengan penuh keheningan, datang sebuah harapan. Harapan untuk menyambut jiwamu datang. Secuil harapan agar kau pulang. Di keheningan, dengan udara yang sejuk, aku duduk dengan mengadahkan tangan, berdoa, berharap kau ada bersamaku di rumah ini. Tapi apalah daya, semua harapan hilang karena kau telah tiada. Kau pergi meninggalkanku tanpa sempat membuatmu bangga. Aku sungguh merindukanmu, ayahku tercinta. Itu dia puisi yang berjudul Di Keheningan karya Iin Triyani. Nah, sekarang kita akan menganalisis unsur pembangunnya. Yang pertama ada tema. Tema puisi tadi memiliki tema tentang rindu, yaitu adanya kerinduan anak terhadap ayahnya. Yang kedua nada. Nadanya menggunakan nada yang sedih. Yang ketiga rasa. Rasanya berupa rasa kesedihan karena merindukan sang ayah. Keempat diksi. Diksinya menggunakan diksi yang bermakna denotatif atau menggunakan kata yang sebenarnya. Yang kelima imaji. Imaji dari puisi tadi menggunakan imaji peraba, yaitu terdapat pada kata udara sejuk. Yang keenam gaya bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh ada kata konkret. Kata konkret pada puisi tadi terdapat pada bait kedua, yaitu pada kata rumah. Kedelapan ada rima dan irama. Rima puisi tadi menggunakan rima yang bebas, yaitu tidak ada pengulangan bunyi tertentu pada ujung kalimat. Sedangkan iramanya dalam puisi tadi menggunakan irama yang rendah. Yang terakhir amanat. Amanat dari puisi tadi yaitu bahagiakanlah orang tua dan membuat mereka bangga. Agar kita dapat menerapkan materi ini dengan baik, coba teman-teman kerjakan latihan di bawah ini. Yang pertama, buatlah sebuah puisi dengan tema yang bebas. Lalu yang kedua, analisislah unsur pembangun puisi dari puisi yang sudah teman-teman buat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di media pembelajaran selanjutnya.